yaitu masyarakat tidak mengakses atau mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam baik melalui website maupun medsos. Selama tidak mengandung berita bohong ya, potensi gangguan Kamtibmas ataupun provokatif, mengadu domba ataupun perpecahan ini ya, dan sara itu tidak masalah. Tapi kalau mengandung itu tidak diperbolehkan ya, apalagi nanti mengakses atau mengupload ataupun maupun menyebarkan kembali yang dilarang maupun yang ada tindak pidananya, Undang-Undang ITE misalnya, itu tidak diperbolehkan gitu ya, itu di sana. Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan kegiatan organisasi massa FPI. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu 30 Desember 2020 lalu. Mahfud menyatakan keputusan ini dilakukan lantaran ormas pimpinan Rizik Syihab itu sudah tidak memiliki legal standing sebagai ormas ataupun organisasi biasa. Menurutnya, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Satu di antaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas. Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz pun sudah menerbitkan maklumat pada Jumat 1 Januari 2021. Adapun maklumat Kapolri menyebut 4 hal terkait kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Dalam maklumat Kapolri mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. Kemudian, Kapolri pun mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kapolri juga mengedepankan Satpol PP yang didukung penuh TNI Polri untuk melakukan penertiban di lokasi yang terpasang spanduk atau banner, atribut, hingga pamflet FPI. Namun, satu pasalnya yaitu pasal 2D dinilai komunitas pers mengancam tugas utama jurnalis dan media dalam mencari dan menyebarluaskan informasi kepada publik. Dalam isi pasal tersebut, Kapolri meminta masyarakat untuk tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI melalui situs ataupun media sosial. Hal ini pun dinilai bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 UU Pers yang berbunyi untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sejumlah organisasi pers pun merilis keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat atau SD Pari, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia Abdul Manan, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Hendriana Yadi, Sekjen Pewarta Foto Indonesia atau PFI Hendra Eka, Ketua Forum Pemimpin Redaksi atau Forum Pemret Kemal Egani, dan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Wenceslaus Manggut. Mereka mendesak agar Kapolri mencabut poin 2 huruf D dalam maklumatnya. Alasannya, maklumat tersebut dinilai mengancam tugas jurnalis dan media yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarluaskan informasi kepada publik termasuk soal FPI. Kritikan juga datang dari Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin. Ia menilai maklumat Kapolri mengancam kebebasan berekspresi termasuk di dalamnya kebebasan pers. Ia bersama sejumlah aliansi organisasi masyarakat sipil sepakat beberapa materi dalam maklumat Kapolri telah memicu kontroversi dan perdebatan, utamanya soal pembatasan hak asasi manusia. Tidak hanya datang dari kalangan pers, kritikan juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi 3 dari fraksi P3, Arsul Sani menilai wajar jika pasal 2 huruf D dalam maklumat Kapolri terkait FPI menuai kritikan dari elemen masyarakat. Ia mengatakan, kritik dari elemen masyarakat tersebut menunjukkan agar rumusan pasal itu tidak menjadi aturan yang bersifat karet di lapangan. Oleh karenanya, Arsul meminta maklumat Kapolri terkait FPI tersebut diperbaiki rumusan kalimatnya. Bukan hanya itu, Arsul menyarankan sebelum disampaikan ke masyarakat, ada baiknya Polri meminta pandangan ahli hukum terkait isi maklumat Kapolri. Menanggapi polemik ini, Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan maklumat Kapolri sama sekali tidak mengekang kebebasan pers dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Menurut Argo, berita tentang FPI boleh disebarkan dengan sejumlah ketentuan.
Aturan tersebut diantaranya adalah tidak mengandung berita bohong, gangguan Kamtibmas, mengadu domba ataupun perpecahan dan juga sara. Pemerintah resmi memberhentikan kegiatan Ormas FPI. Kapolri pun sudah keluarkan maklumat berisi 4 hal terkait kepatuhan terhadap keputusan ini. Namun, salah satu pasalnya justru menuai kritikan. Konten FPI dilarang untuk diakses, diunggah, dan disebarluaskan. Pasal itu dinilai mengancam kebebasan pers dan berekspresi. Polri pun berjawaban, berita tentang FPI boleh disebarkan dengan sejumlah ketentuan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.